Kejadian? Waktu kejadian itu saya nolong orang di sini. Oh, jenengan sempat nolong orang ya Pak ya? Jam kejadian kedua kalinya jam 7 pagi itu hari Senin itu kan saya sudah dapat orang 3 yang mau orang di sini yang kelihatan sampai segini. Oh, tinggal kepalanya aja Iya. Pak. Tapi hidup ya orangnya? Hidup orangnya, minta tolong. Ya sebentar saya mau ngangkat yang di atas dulu gitu. Baik, sampai sini saya langsung datang lagi banjir itu. Lari langsung saya. Orang yang ini masih sempat ditolong berarti? Belum masih. Loh, Tempat ini bukan sekedar kumpulan puing-puing bangunan yang hancur. Di balik tanah yang kalian lihat sekarang, ada kisah tentang luka terdalam di lereng Gunung Argopuro yang perlahan mulai dilupakan dunia. Sebuah kampung yang dulunya hidup namun terpaksa menjadi sunyi selamanya. Dan ada 20 korban jiwa yang di malam itu tak pernah bangun lagi untuk melihat hari esok. Selamat datang di Kampung Mati Kaputren, Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Sebelum keheningan yang mencekam ini merebut segalanya, mari kita putar kembali waktu ke belakang. Sebelum tahun 2006, tempat ini adalah sebuah perkampungan yang mandiri dan hangat. Mayoritas warganya adalah buruh kebun yang menggantungkan hidup dari suburnya tanah lereng Gunung Argopuro. Sabtu 31 Desember 2005. Di belahan kota lain, orang-orang sibuk bersiap meniup trompet, membakar kembang api, dan saling bertukar doa untuk tahun yang baru. Namun di kampung ini, alam sedang menuliskan takdir yang berbeda. Suasana tahun baru yang harusnya penuh senyuman berubah menjadi ladang pencarian mayat. Isak tangis pecah di setiap sudut lereng. Menggunakan alat seadanya dan tangan kosong, warga yang selamat menggali lumpur pekat, berharap menemukan mukjizat. Namun alam terlanjur berkehendak lain. berarti waktu kejadian itu ada beberapa warga yang tidak sempat menyelamatkan diri Pak? Banyak. Banyak ya? Banyak. Mungkin banjirnya 2 kali malah? 2 kali. Malam Senin itu banjir, Ya? habis itu surut. Paginya jam 7 jadi lagi banjir bandang lagi. 20 orang dikonfirmasi meninggal dunia di kawasan ini. Mereka terperangkap, terhimpit, dan terbawa arus yang sangat deras. 20 nyawa yang malam sebelumnya masih memiliki mimpi, kini telah pulang ke pangkuan Sang Pencipta dalam kondisi yang teramat tragis. Ketika banjir bandang menerjang dan meratakan seluruh isi perkampungan ini dalam sekejap mata, sebuah keajaiban sekaligus misteri tersisa di antara hamparan lumpur dan bebatuan. Dari sekian banyak bangunan yang runtuh dan hilang disapu banjir bandang itu, hanya ada 2 bangunan yang berdiri kokoh menantang maut. Yang pertama ada sebuah masjid, tempat suci yang seolah dilindungi oleh kekuatan yang tak kasat mata di tengah amukan alam yang begitu hebat. Dan tepat di dekatnya berdiri satu-satunya hunian warga yang selamat dari hantaman material banjir. Sebuah rumah tua yang kokoh yang oleh masyarakat sekitar hingga kini dijuluki dengan nama Besaran. Kini kedua bangunan ini berdiri berdampingan dalam kesunyian yang mencekam, menjadi satu-satunya saksi bisu yang merekam detik-detik menegangkan saat jeritan warga tertelan gemuruh air, dan menjadi bukti nyata bahwa di tempat ini pernah ada kehidupan yang lenyap hanya dalam waktu semalam. Waktu mungkin bisa menghapus sisa-sisa bangunan di kampung perkebunan Kaputren ini. Alam mungkin akan menutupinya dengan semak dan pepohonan. Namun, tanah ini akan selalu mengingat bahwa di malam pergantian tahun baru itu ada air mata yang tak sempat kering dan ada pelukan hangat keluarga yang terputus selamanya. 20 korban yang bersemayam di sini bukan sekedar angka dalam berita lama. Mereka adalah bagian dari sejarah kita yang menolak untuk dilupakan. Mari luangkan beberapa detik di kolom komentar untuk mengirimkan doa terbaik kita bagi mereka yang telah tiada. Dan kita sudah mulai memasuki wilayah perkampungan teman-teman. Nah, ini Mas Enggi, ini sudah nyampe wilayah apa ini Mas Enggi? Ini masuk
Ini keputren sudah. Iya, Keputren baru ini. Oh, keputren baru ya. Yang pertama itu kena banjir bandang yang di situ. Yang di sana tadi, yang akan kita kunjungi itu. Kita kunjungi. Terus karena terdampak banjir dipindah ke sini direlokasi. Oh, jadi di sini warga yang pernah tinggal di sana ya? Betul. Siap. Wah, ini nama kampungnya apa Mas Enggi? Keputren baru. Keputren baru ya. Yang sana Keputren. Keputrennya ya. Oh gitu. Siap. Oh, jadi wilayah ini merupakan wilayah perkebunan karet teman-teman, dengan akses jalan yang makadam, luar biasa. Nah, kebetulan ada bapak petani pulang Pak De, baru pulang kerja kayaknya teman-teman. Wah, ternyata di sini juga sudah ada akses listriknya ya. Ini dia kabelnya teman-teman. Ada yang patah tuh. Wah, sayang sekali. Beneran teman-teman, kondisi jalannya ini udah worth it banget buat yang punya masalah dengan pinggang encok teman-teman. Waduh, ini kalau pakai trail ke sini ya keren. Bisa kedengeran ya di apa suara di kamera ini, suara motor saya gembrosaknya itu teman-teman. Untungnya cuaca hari ini tidak hujan ya. Kalau hujan wassalam nih, agak kerepotan juga. Dan sepertinya kita sudah mulai memasuki. Selamat datang di perkebunan Keputren, Afdeling Manggis. Ini dia teman-teman. Tubuhnya aja jadul banget tuh teman-teman. Itu dia kampung yang hilang berada di Desa Kemiri, Kecamatan Panti teman-teman. Sudah kelihatan puing-puingnya, subhanallah. Kang Badi, ini nama perkampungannya apa dulu? Keputren. Keputren ya? Keputren. Keputren teman-teman. Desa Kemiri. Desa Kemiri ya. Jadi dulu di sini ada banjir besar ya, Pak Iya, ya? banjir bandang. Banjir bandang ya? Iya. Luar biasa. Jadi beliau memang orang Jember teman-teman, pemilik channel Mas Badi Imam Haryanto. Jadi silakan di follow teman-teman. Nanti saya akan bersama beliau dan Kang Luyur untuk menjelajahi perkampungan ini. Yuk kita gaskan. Jadi ini dulu kantornya teman-teman, kantor Afdeling Manggis ini. Subhanallah. Sekarang kondisinya sudah seperti ini. Wow. Ini kita sudah sampai ya Mas Enggi ya, Mas Badi ya. Lokasi. Mas Enggi, sedikit. Bencana apa yang pernah terjadi di sini? Yang banjir bandang. Banjir bandang ya, sekitar tahun 2006, akhir tahun itu 2006. 2006. 2006. Oh, berarti saya salah, bukan 2016 teman-teman. Jadi besar banget ya Pak ya. Bisa. Banjirnya Malam dari tahun baru. gimana Pak? Malam tahun Malam baru. Pas malam tahun baru. Iya. Pas malam tahun baru. Kan di sana sudah Gunung Argopuro, Oh, Gunung Argopuro di sebelah sana ya. sebelah utara gitu. Jadi aliran dekat dengan sungai ini alirannya, itu suaranya. Oh, ini sudah aliran sungai. Jadi banjirnya malam tahun baru tiba-tiba datang Betul, iya. dan meluluhlantakan kampung ini, Pak. Iya, dulu kampung ini. Sebetulnya banyak ini bangunannya, ada sisa-sisanya itu. Cuma yang bertahan itu sebagai sebuah masjid, terus ada kantor di situ. Yang masih tidak terdampak banjir ya, Pak ya. Iya, terdampak cuma apa ya istilahnya ya? Nggak rusak ya. Nggak rusak ya. Jadi untuk warga-warganya sendiri yang di sini, apakah ada yang meninggal, Mas Enggi? Banyak korban di situ. Waktu itu banyak korban karena malam hari ya. Karena malam hari betul. Wow, subhanallah. Sepengetahuan jenengan ada berapa korban jiwa, Pak, waktu itu? Jumlah pastinya saya juga belum tahu ya. Kira-kira puluhan lah. Puluhan ya, Pak ya. Sampai ratu, iya, puluhan. Karena memang malam hari mungkin saat tertidur. Jam Ya. berapa itu, Pak?
hampir tengah malam ya, Pak, ya. Tengah malam ya Pak ya. Itu kan banjir kecil, Mas. Awalnya kecil. Awalnya banjir kecil, terus surut, Mas. Surut karena ada yang longsor sebelah sana, Oh, ketambah airnya. Nah, longsor ketambah. ketambah Terus air. tengah malam jebol ini yang longsor. Terus sana sampai ke Pasar Bunut tadi di sana itu, Mas. Sampai tembus ke sana berarti. Iya, tadi yang di Pasar Bunut. Pasar di Bunut itu ya, Kemiri itu ya. Tembus sana. Sehingga sekarang sudah benar-benar ditinggalkan sama warganya. Betul. Yang tersisa direlokasi ke yang tadi itu ya. Yang tadi ya. Oh, siap, Mas Hengki. Kita jelajah sekarang kampung ini yuk. Oke, siap. Mas Badi siap ya? Siap. Siap itu. Dan ini dulu adalah sepertinya kalau dilihat dari desainnya adalah pos teman-teman untuk masuk ke wilayah itu besarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, bapak-bapak baru pulang. Pade, baru pulang Pade? Ya. Hati-hati Pade. Mas Badi, Iya. ini kantor apa nih dulu? Kantor ini dulu. Ini kantornya ya? Iya. Oh, jadi segala pusat aktivitas dulu ada di sini, perkebunan ini ya? Dulu komoditasnya di sini apa Pak? Perkebunan apa? Kopi, Mas. Kopi ya? Iya, sama karet kayaknya. Dan ini ada korban bencana banjir bandang tanggal 1 Januari 2006 teman-teman. Perkebunan Kaputren. Ini ada 20 korban jiwa yang kesemuanya mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di surganya Allah. Ini teman-teman, subhanallah. Nih. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba melihat ke arah kantor ini teman-teman. Wow. Jadi setelah 2006 itu berarti tidak ada lagi aktivitas di sini ya Pak ya? Nah, ada tadi itu, Mas. Direlokasi ke sana ya? Iya, kebun tren baru. Termasuk yang ini ditinggalkan. Ada ini. Bisa-bisa. Ini dulu Pak apa? Banjirnya sampai kena ini juga kan? Enggak sampai. Oh, di sebelah sininya ya? Iya. Wah, banyak kelelawarnya teman-teman. Subhanallah. Coba kita masuk ke wilayah kantornya ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rumah Belanda yang ada di tengah kampung mati ini teman-teman. Wow. Tuh, kelelawarnya keluar semua teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Di wilayah dalamnya sudah dikunci nih teman-teman. Jadi di dalam banyak kelelawarnya. Dan itu ada masjidnya yang sudah terbengkalai teman-teman. Wow. Coba kita lihat mendekat ke sana yuk. Subhanallah. Dan satu-satunya bangunan selain dari apa kantor itu yang di sana, bangunan ini juga masih utuh, tidak terdampak banjir teman-teman. Kuasa Tuhan. Sayangnya demi keamanan warga di kampung ini warganya harus direlokasi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti inilah kondisi dari masjidnya ini teman-teman. Wow, sebenarnya masjidnya sangat bagus ya, unik lah teman-teman. Wow. Dulu jedingnya ini pintunya masih ya, tradisional juga ya teman-teman ini ya. Tuh.
Coba kita lihat ke bagian dalam dari masjidnya teman-teman tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Wow. Masih bersih ya. Hanya ada beberapa tuh kotoran bekas-bekas yang dari atas tuh teman-teman. Wow. Nah kawan-kawan petualang Gang Sen, hari ini saya bertemu dengan salah satu warga. Pak, jenengan tinggal di kampung ini dulu ya? Bukan Pak? Bukan. Jenengan di kampung. Oh, kampung bawah ya? Sodom. Oh Pak, dulu informasinya betul ya ada banjir bandang tahun 2006 di sini ya? 2006 memang ada banjir bandang di sini. Pas tahun baru ya Pak ya? Malam tahun baru ya? Wow. Jadi sekarang sudah ditinggalkan semua Pak? Ditinggalkan semua sini. Dulu sini kan perumahan ini. Oh, ini perumahan nih banyak sebelahnya masjid. Oh ya, bekas gedungnya banyak ya? Ini perumahan semua ini. Oh Pak, kalau dulu nih ada berapa warga yang tinggal di sini? Banyak. Kalau yang tinggal di sini ada 60 kakak. Oh, ada 60 kakak yang di Iya. sini ya? Di sini. Orang satu RT sini. Orang satu RT ya? Iya. Berarti waktu kejadian itu ada beberapa warga yang tidak sempat menyelamatkan diri Pak? Banyak. Banyak ya? Banyak. Mungkin sedang tertidur? Iya. Bukan sebetulnya sudah lari, habis air mengecil, kembali lagi gitu. Mau lihat barang-barangnya Iya. mungkin? Oh, Pas ada di dalam rumah itu, pas datang banjir. datang lagi banjir. Iya. Kalau di monumen itu tertulis 20 orang itu ya Pak ya? Mm-mm. Berarti yang 20 orang itu sudah, Meninggal itu. tapi sampai ketemu ya Pak ya? Untuk Ketemu semua, cuman 3 orang yang nggak ketemu sampai sekarang sampai Pak? sekarang. Cuma bekas perumahannya ini di sebelah selatan. Oh, sebelah sini ada Iya, Pak? yang nggak ketemu orangnya. Oh, yang sebelah sini? Iya. Wow. Itu kan pabrik itu. Itu pabriknya ya Pak Iya, ya? Pabriknya. Oh, dulu kalau sini ini komoditinya adalah perkebunan kopi. kopi tren ya. Kopi apa karet Pak? Kopi. Kopi ya? Iya. Dulunya kopi semua ini. Oh gitu ya. Wow, jadi begitulah sejarah ini sehingga kampung ini sudah benar-benar mati dan hilang teman-teman. Ya, padahal kalau dari sejarahnya kampung ini sudah ada sejak lama ya Pak ya? Iya, memang. Sejak berdirinya Sejak perkebunan. Dari Belanda ini. memang. Sejak Belanda ya Iya. Pak ya? Itu kan perumahan yang sebelah utara itu kan punya Belanda itu. Oh, yang sebelah sana ya Pak ya? Oh, dulu Bilangnya orang sini besaran. Itu. besaran ya Pak ya? Oh, itu rumah apa kantor Pak? Pemimpin, rumah pemimpin. Oh, rumah pemimpin. Iya. Saya masuk ke sana, cuman ke depannya agak merinding juga ya. Ya. Memang banyak anunya sana. Kalau menjelang sore itu mungkin ada orang yang teriak di sana itu kedengaran. Oh, kalau sore? Iya, kalau sore ada orang yang bicara itu. Wow. Sana saya kan tiap sore, tiap hari mesti ke sini. saya. Mesti lewat sini Iya, jenengan? dari rumpun ini. Wow, itu dia teman-teman. Saksi. Beliau jenengan dulu enggak tinggal di sini tapi ya Pak ya? Enggak, di perkampungan. Oh, di perkampungan. Ya. Cuma waktu kejadian, Cuma waktu kejadian itu saya nolong orang di sini. oh jenengan sempat nolong Iya. orang ya Pak ya? Jam kejadian kedua kalinya jam 7 pagi itu hari Senin itu kan saya sudah dapat orang 3 yang membantu orang Iya. mengimbal ke atas itu, ke pondok itu. Yang meninggal itu ya Pak ya? Bukan yang hidup masih. Oh, yang hidup. Iya, yang hidup. Tapi sudah nggak bisa jalan sudah. Tapi sampai sekarang orangnya masih ada Pak? Ada sudah. Oh, Tapi entah kemana sekarang itu. Apa sudah meninggal? Bukan orang sini semua. Oh, bukan orang sini semua ya Pak ya? Oh, berarti yang tinggal di sini dulu bukan asli orang sini ya? Bukan. Oh, orang-orang perkebunan, Orang-orang pendatang. pendatang ya Pak Iya. ya? Pindahan-pindahan dari pernah itu. Pak, mungkin sedikit informasi dari malam tahun baru itu apa ndak ada firasat Pak dari masyarakat sini atau sekitar tentang kejadian yang akan menimpa di kampung ini nih Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Cuman hujan itu memang 2 hari 2 malam itu. Mulai dari malam Sabtu, malam Minggu. Malam Minggu ya kan, malam Minggunya itu Iya, ya? malam Minggu yang paling lebat itu. Pas kejadian kan malam Senin itu. Malam Senin ya betul. Malam Senin. Jadi banjirnya 2 kali malah. 2 kali. Malam Senin itu banjir. Ya. Habis itu surut. Paginya jam 7 jadi lagi banjir bandang lagi. Orang pagi saya yang nemu orang di sini
yang kelihatan sampai segini ini. Oh, tinggal kepalanya aja, Iya. Pak. Tapi hidup ya orangnya. Hidup orangnya, minta tolong. Ya sebentar saya mau ngangkat yang di atas dulu gitu. Sampai sini saya langsung datang lagi banjir itu. Lari langsung saya. Orang yang ini masih sempat ditolong berarti? Belum masih. Loh, Belum masih. Akhirnya- Soalnya kan Oh. yang di sini yang paling rawan. Yang paling rawan, Iya, ya, saya ya, kira ya. yang di sana mungkin selamat gitu. Tapi akhirnya orang ini Akhirnya orang itu dipindah ke selatanan dikit, bisa ditolong. Bisa. alhamdulillah ya masih diparingi. Kelompok sama Keselamatan. kumpul sama sapi, ada sapi yang mati di Iya. sebelahnya itu. Keren. Nah, yang mahasiswa kesurupan yang di yang di Besaran Utara. Oh, yang di rumah itu ya, Pak ya? Oh, Banyak yang kesurupan. mahasiswa? Mahasiswa. Ini Entah kondisinya dari mana, apa dari Bali bilangnya itu. Pak? Kondisinya memang sudah ditinggalkan. Sudah Oh. ditinggalkan, nggak ada orangnya. Cuma kalau ada mahasiswa mungkin campingnya di sini. Oh, diantar camping ke sini malah. Iya, camping di sini. Tahun berapa itu, Pak? Tahun kemarin itu. Kira-kira 3 tahun. Oh, 3 tahun dari sekarang ya. Kesurupan massal di sana itu. Iya, di sana. Habis itu dibawa pulang semua ke atas ke perumahan Kampung Baru itu. Nah, Kampung Baru itu ya. Sembuh semua itu. Berarti tidak sembarang orang yang Iya. bisa harus izin dulu ya, Pak ya. Pak, mohon maaf untuk sesepuhnya sini ini siapa, Pak? Kalau sesepuhnya sini saya masih kurang tahu Bang. Di sini. Ya karena setiap wilayah itu saya meyakini ada sosok yang memang ditokohkan di wilayah Iya, itu, iya, Pak. memang. Dan itu harus kita doakan terlebih dahulu. Iya. Teman-teman, Pak, untuk sekedar informasi dari masjid ini dulu merupakan masjid utama ya, Utama ini ya. ini. Masjid utama ini. Ini kalau dilihat dari desain bangunannya juga masih kuno ya, Pak ya. Iya, iya. Tuh ada anunya. Di selatanah masjid itu perumahan ada 6 klub itu. Oh, 6 klub rumah, Iya. 6 rumah ya, Pak Iya, ya. 6 rumah. Oh, jadi waktu banjir itu semuanya rata. Rata. Tinggal masjid ini sudah. Oh, masjid ini malah enggak terdampak. Enggak. Lu kan aneh ya, Di Pak ya. tempat pengimaman itu ada batu besar masuk. Di dalam pengimamannya itu ada batu besar. Ada batu besar dulu. Sampai sekarang ada, Pak. Enggak ada sudah. Sudah dipindahin. Oh, jadi air sempat menerjang musola ini Iya. berarti ya. Tapi enggak apa-apa Enggak musolahnya. apa-apa masjidnya ini. Enggak apa-apa, cuman batu-batu di belakangnya itu numpuk di sana semua. Tetapi rumah-rumah yang ada di sebelah-sebelahnya Habis. Habis. Ya Allah. Itu dia, teman-teman. Ini kan jalan ke sebelah barat ke masjid, di sini ini kan perumahan, di sebelahnya itu perumahan dulu. Subhanallah. Terus di sana itu pabrik tempat penyortiran kopi. Oh, di sana pabriknya ya, Pak. Oh, ini ya, Pak ya. Iya, Gedung ini. Iya. Juga ini terdampak juga waktu itu ya. Terdampak itu. Habis kopinya berapa karung itu. Kena bawa Iya. banjir. Kena banjir semua. Pak, saya terima kasih banyak sudah dijelaskan mengenai sejarah dari kampung ini. Jenengan sehat-sehat selalu. Amin, Itu amin. sedikit sedekah Amin. buat jenengan nggih. Iya. Paringi sehat jenengan. Monggo, Pak, saya tak minta izin diupload di media sosial saya nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini dengan Bapak siapa, Pak? Pak Rom. Pak Rom. Nah, sehat-sehat Pak Rom nggih. Amin. Itu dia, teman-teman. Beliau warga yang memang tinggal di wilayah kampung ini banyak tahu tentang sejarah dari tempat ini. Sehat-sehat Pak Rom nggih. Makasih. Nggih. Mas Hengki, ternyata barusan saya dapat informasi dari Bapak itu, masjid ini merupakan satu-satunya tempat yang diselamatkan oleh kuasa Tuhan, Mas. Jadi ada batu di dalam tuh, informasi dari Bapak. Batu yang memang ketika banjir itu datang, batunya itu lewat di belakang dan satu di pengimaman. Besar katanya, cuman sudah dipindahkan sama warga. Masuk ke masjidnya. Masuk ke masjid. Dan yang rumah-rumah di sebelahnya itu rata sudah. Itu Keajaiban ya. keajaiban Tuhan itu. Wow, kita gas dan sekarang coba kita menelusuri ke sisi yang sebelah sini, teman-teman. Jadi informasinya di sini juga banyak rumah-rumah. Wow. Ini ada rumah juga nih, teman-teman. Wow, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Tuh dia rumahnya. Subhanallah.
Subhanallah. Kita lihat lagi teman-teman. Lah, kalau dari desain rumahnya, ini adalah asli peninggalan Belanda teman-teman. Wow. Nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih, padahal rumah-rumahnya masih layak nih teman-teman. Itu nampaknya itu ada sebuah pos ya teman-teman, tempat untuk bercengkrama para warga yang kemungkinan kalau sudah selesai istirahat bisa bersantai ria di sana teman-teman. Wow. Ya ini adalah rumah terakhir yang sebelah ini sudah kebun nih teman-teman. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan di dalam rumah teman-teman. Tuh. Dan ini bagian belakangnya ini. Nih, tak tunjukkan ya. Di sini juga tidak ada sinyal nih teman-teman. Nih, kan handphone saya juga kehabisan sinyal di sini, tidak ada. Wow. Dan itu adalah Gunung Pasang teman-teman namanya. Jadi wilayah perkampungan ini tepat di bawah gunung itu, Gunung Pasang namanya. Subhanallah. Saya Kang Zain dari Kabupaten Jember, sampai jumpa di ruang rindu dan petualangan saya selanjutnya. Jagalah alam sebelum alam mengingatkan kita dengan caranya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.